مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam ini 24 Jumadil Akhir 1447 Hijriah bertepatan tanggal 14 Desember 2025 Masehi. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tujuan kita yang paling utama yang diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Ketika kita bisa menjalankannya maka pujilah Allah Subhanahu wa taala karena kita dengan karunia, hidayah, taufik, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengamalkannya. Kalaulah tidak Allah gerakkan hati ini untuk melangkahkan kaki ke rumah-rumah Allah untuk beribadah kepadanya, tentu tidak sanggup. Bukti nyata betapa banyak orang-orang yang tinggal di dekat sekitar masjid atau musola, kan tetapi sangatlah disayangkan, prihatin kita, mereka tidak mengindahkan seruan muadzin untuk salat berjamaah. Panggilan Nidaur Rahman, panggilan Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih. Kan tetapi alhamdulillah bagi hamba-hamba yang Allah mudahkan bersegera untuk beribadah kepadanya, maka ini adalah salah satu nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang sangat besar. Dan apalagi kita mendapatkan di dalam beribadah kepadanya rasa aman, di mana sebagian kaum muslimin dan muslimat saudara-saudari kita dilanda bencana musibah. Mereka di Aceh, sebagian Aceh, daerah Tamiang dan seterusnya yang sebagaimana kita ketahui bersama, jangankan untuk beribadah dengan nyaman sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini, untuk kebutuhan pokok mereka saja mereka masih membutuhkan uluran bantuan kita sesama kaum muslimin dan muslimat. Jadi duka mereka adalah duka kita. Apa yang kita saksikan di media-media itu adalah perih kita juga bersama. Karena seorang mukmin itu laksana satu tubuh. Apabila ada mukmin yang lain mengalami sebagaimana yang kita ketahui, maka kita pun juga merasakannya. Sebagaimana anggota tubuh kita yang merasakan sakit, seluruh tubuh juga merasakan sakitnya. Jadi alhamdulillah untaian-untaian doa kepada mereka sudah dipanjatkan, sudah dilangitkan istilahnya, sudah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa donasi-donasi kita untuk saudara-saudari kita yang berada di daerah-daerah penampungan sekarang. Dan kita tidak mengetahui juga bagaimana ini mau dekat Ramadan, bagaimana mereka untuk bisa menjalani ibadah puasa dengan tentu dengan sukacita yang mereka alami sekarang ini. Ini bagi yang kita tidak ditimpa musibah, bersyukurlah kepada Allah karena nikmat keamanan ketika beribadah kepada Allah adalah nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang tiada terhingga. Taib, ini hanya sedikit muqaddimah untuk mengingatkan kita terhadap nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyebutkan sebagian kecil dari banyaknya nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Ikhwan fillah azakumullah. Alhamdulillah pelajaran kita di bab yang kelima, muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pelajari hadis yang ke-62 sampai hadis yang ke-66, yang mana yang hadis yang ke-66
ada 3 orang yang diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan umat terdahulu diuji dengan kulit sopak, semacam penyakit kulit yang menjijikkan kalau kita dilihat. Kemudian ada yang berkepala botak dan ada yang buta, dan diuji juga dengan kemewahan, dengan kekayaan, banyaknya peternakan mereka. Yang pertama dibanyakan dengan onta mereka, yang kedua dengan sapi, yang ketiga orang yang buta itu dengan kambing. 2 orang diuji. Ketika diuji, ada orang yang seperti mereka, itu bukan orang ya, malaikat yang menjelma seperti yang mereka rasakan sakitnya, berpenyakit sopak, lalu mengatakan bahwasanya harta kekayaan yang dimilikinya itu adalah dari hasil nenek moyangnya, warisan. Begitu juga yang kedua yang berkepala botak juga demikian. Dan yang ketiga orang yang buta yang datang juga malaikat menjelma untuk mengujinya. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku dahulu seperti kamu juga. Ini dan seterusnya, dan dia mengatakan semuanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ketika itu menyandarkan semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia memberikan apa yang diminta oleh orang tersebut. Nah, jadi ini 3 perumpamaan. Yang satu mengingkari nikmat Allah dan lupa kacang dengan kulitnya, padahal dia juga demikian dahulunya sebelum diobati penyakitnya. Tetapi setelah semua musibah berlalu, ujian berlalu, mendapatkan kedudukan yang istimewa di mata masyarakat, lupa dengan keadaannya, bahwasanya dia dahulunya seperti itu. Berbeda dengan orang yang buta yang ketiga, yang awalnya dia buta lalu disembuhkan dengan jelmaan doa dari malaikat. Dan ini terjadi di masa Bani Israel. Nabi yang menceritakan. Berarti ini benar-benar kejadian. Jadi Nabi yang menceritakan ini kondisi Bani Israel dahulu. Mereka adalah orang-orang yang banyak keistimewaannya, akan tetapi banyak juga akhirnya mereka menyelisihi para nabi. Satu-satunya bangsa atau kaum yang membunuh nabi adalah Bani Israel. Mereka membunuh nabi yang diutus kepada mereka. Mereka berusaha membunuh Nabi Musa, mengejar-ngejarnya oleh Firaun dan bala tentaranya. Mereka membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Mereka mencoba membunuh Nabi Isa bin Maryam, yang mana kalau keyakinan akidah kaum muslimin, Nabi Isa itu diangkat ke langit, bukan sebagaimana yang mereka rayakan setiap tahunnya, yang disalib dan seterusnya. Itu adalah cerita-cerita mereka. Dan di akhir zaman kelak, Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan oleh Allah untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, karena Nabi Isa alaihissalam itu di bawah dari keimaman Imam Mahdi. Imam yang mengembalikan keadaan sebagaimana zaman Nabi SAW, yaitu dengan kembalinya kebenaran itu sebagaimana di zaman Nabi SAW, imam yang adil. Taib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya, masih di bab yang kelima. Ada beberapa hadis yang tersisa, 3 hadis yang tersisa. InsyaAllah akan kita selesaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Iqra, tafadhal. Teruskan. Dan para ulama lainnya menyatakan bahwa makna dana nafsahu adalah hasabaha, yaitu menghisab dirinya. Apanya? Footnote-nya sekalian, sanad hadisnya.
Al-Kais. Al-Kaisu adalah orang yang berakal. Dana nafsahu menghinakan dan menundukkan dirinya kepada Allah. Ada yang berpendapat menghisab dirinya. Sanad hadis ini dhaif karena ada Abu Bakar bin Abu Maryam. Hafalannya kacau setelah rumahnya dicuri. Lihat kitab Dhaif Al-Jami' As-Saghir nomor 4305 Sahih Al-Albani. Baik. Hadis yang ke-67 dalam bab yang kelima, muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadis dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus disebutkan di dalam footnote-nya bahwasanya sanadnya dhaif karena di situ ada Abu Bakar Abu Maryam yang mana ketika mengalami musibah. Jadi ada ulama tersebut ada di masa tuanya yang dia mengalami kacaunya pikiran seperti pikun. Nah, itu diambil. Jadi umur berapa dia tidak bisa diambil hadisnya? Misalnya umur 70 ke atas itu tidak diambil hadisnya. Sebagaimana di sini disebutkan Abu Maryam itu hafalannya itu bermasalah ketika ada rumahnya masuk pencuri. Mungkin ada sesuatu yang berharga dari rumahnya. Terkadang orang masuk pencuri di zaman dahulu mencuri kitab-kitab yang telah ditulis, karena dulu menuliskan pakai tinta cocol itu. Nah, jadi hilang kitabnya. Terkadang ada yang sampai terganggu pikirannya, yang membuatkan sekian lama mempelajari puluhan tahun mengumpulkan hadis-hadis Nabi, ternyata hilang, dicuri orang dan seterusnya. Nah, jadi pas di akhir tersebut ada sanad yang bermasalah yang seperti itu hafalnya, ada yang goncang hafalannya, kadang terbalik-balik. Maka dengan hal yang demikian hadis tersebut sanadnya dhaif. Namun demikian di hadis tersebut ada syawahid, ada penguat dari jalur yang lain, tetapi di sini tidak disebutkan. Ketika dilihat bahwasanya ketika dilihat takhrij hadis ini ada penguat yang lain dari hadis Anas yang itu terdapat dalam Syu'abul Iman, dalam kitab Syu'abul Iman itu, sehingga ketika ada sanad yang dhaif tetapi ada yang penguat sehingga dia terangkat derajatnya. Jadi hadis ini sebagaimana kata Imam At-Tirmizi itu hadisnya hasan sehingga terangkat derajatnya. Jadi masih bisa kita pakai atau kita gunakan untuk sebagai sandaran hujjah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Hadis dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, yang mana seseorang itu harus bersikap teguh dan mantap terhadap diri dengan penuh kesungguhan. Itu harus, karena orang yang pintar disebutkan al-qais man dana nafsah, orang yang cerdik adalah orang yang menghisap dirinya dan wa'amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan bekalnya setelah kehidupan kematian ini. Jadi pertama kita tidak ada, lalu Allah hidupkan kita ketika di rahim ibu kita, lalu kita lahir ke dunia, lalu diwafatkan oleh Allah, lalu dihidupkan oleh Allah kembali, dan setelah itu tidak akan ada kematian lagi. Nah, ini perjalanan kita. Nah, dan orang yang cerdik, orang yang berakal itu tentunya dia akan sayang dengan hartanya. Siapa yang tidak menyukai harta yang telah mencarinya siang malam, istilah kita berjibaku, banting tulang atau seterusnya. Akan tetapi bukan metode yang digunakan oleh orang di zaman sekarang ini. Orang zaman sekarang buat ruko, beli kebun sawit, buat ruko, beli mobil mewah dan seterusnya. Tetapi orang yang sayang terhadap hartanya itu dititipkan kepada Allah dengan sedekah, dengan infak, karena dia yakin harta yang saya berikan ini di jalan Allah akan saya dapatkan nanti di akhirat. Dititipkan kepada Allah. Ini orang yang cerdik. Jadi ada, kalau orang sekarang ini mulai dari ini 8 ruko ini saya punya. Mulai dari sini sampai ke ujung itu sawit saya. Tapi ditinggalkan semuanya. Setelah tiada tidak dibawa. Tetapi orang yang cerdik ketika dia berimpak tidak takut lagi. Tidak takut, karena ini buat saya nanti di akhirat. Untuk
untuk sebagai perisai pelindung dari api neraka. Itu makanya generasi sahabat itu tidak takut lagi untuk berinfak. Abu Bakar infak seluruh hartanya. Infak seluruh hartanya. Umar separuh dari hartanya. Utsman bin Affan berinfak lagi sekian dinar, ribu dinar, sekian lagi, ditambah lagi, sehingga Nabi SAW memuji infaknya Utsman. Tidak ada yang membahayakan Utsman setelah hari ini. Nah, dan begitu para sahabat. Dan ada yang hanya sebiji kurma. Tergantung dengan keikhlasannya. Tergantung dengan keikhlasannya. Ada hadis di dalam Sunan An-Nasai, dan hadis ini terdapat dalam kitab Zakah di dalam Sunan Nasai, bahwasanya 1 dirham itu mengalahkan 100 dirham. Jadi dulu mata uangnya dirham dan dinar, mata uang perak, dirham, dinar, emas. Itu 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Kenapa? Karena ada seseorang yang mempunyai dirhaman 2 dirham, lalu dia infakkan 1 dirham, berarti separuh dari hartanya diinfakkannya. Sementara orang berinfak 100 dirham, itu dia memiliki dinar, dan itu masih banyak perbendaharaan hartanya. Kalau bahasa kita sekarang, rekeningnya masih banyak saldonya. Atau di bahasa kita di zaman sekarang, misalnya ada seseorang yang memiliki harta uang misalnya 100.000, contohnya misal, lalu diinfakkannya 50.000 untuk bencana banjir di Aceh. 50.000, berarti infaknya itu separuh dari hartanya. Dia memiliki uang 100.000, diinfakkannya 50.000, separuh dari hartanya. Sementara orang berinfak 1 miliar, tetapi kekayaannya bertriliun-triliun. Mana yang banyak? Kalau banyak dari kasat mata kita, berarti banyak 1 miliar. Ya, jumlahnya banyak, tetapi yang ditinggalkan masih banyak, sekian triliun lagi. Yang ini 100.000, diambilnya 50.000, tidak ada uangnya yang lain lagi, separuh dari hartanya. Nah, jadi kadang matematika kita kan menghitung berbeda dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang beramalan sedikit tetapi itu besar di nilainya di sisi Allah, karena pertama tentu keikhlasan, yang kedua karena beratnya. Itu separuh harta itu berat itu. Memang tidak seberapa, 50.000, tetapi hartanya cuma 100.000. Berat. Coba kita punya 1 kapling tanah atau 2 kapling tanah, kita infakkan 1 kapling tanah, sedekahkan, berat kan? Nah, begitulah penilaian yang kadang-kadang hitungan matematika kita tidak sama dengan apa yang diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering introspeksi bagaimana kita nanti di akhirat, bagaimana nanti di akhirat. Nah, itu yang kita harus pikirkan di masa-masa ini. Tidak perlu lagi harus beli ini, harus beli ini. Tidak ada larangannya, masalah mubah. Tetapi kapan lagi kita untuk benar-benar serius terhadap kehidupan akhirat kita. Ini sebelah kita, ini contoh yang nyata. Itu akhirnya kita. Itu tempat 1 meter kali 2 meter. Betapapun banyaknya tanah kita, itu akhirnya kita. Nah, ini pelajaran ketika ziarah kubur, ketika mengantar orang yang meninggal. Nah, ini tuzakkiru akhirah, untuk mengingat akhirat. Kemudian mempersiapkan dirinya tentu dengan bersungguh-sungguh sebagaimana tadi disebutkan, dengan amal yang soleh, menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokannya adalah syariat, bukan hawa nafsu. Jadi patokannya ketika itu syariat, bukan keinginan kita, apa yang ada dalam diri kita atau hawa nafsu kita, tidak. Tetapi patokan yang diburu itu adalah jangan menurut saya ini begini-begini, tidak. Tetapi patokannya syariat, syariat yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau patokannya keinginan kita, nafsu syahwat kita, akhirnya kita akan menyimpang dari syariat, akan menuju jalan kesesatan. Dan terkadang orang-orang yang semangat seperti ini mengajak kawan lagi, sehingga ketika dia tersesat jalannya,
lalu dia menyesatkan orang lain juga. Waliyahzubillah. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-67. Taib hadis berikutnya, hadis ke-68. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak penting baginya. Hadis Hasan riwayat At-Tirmidzi dan lainnya. Jadi hadis ini di hadis yang kedua, min husnil Islam al-mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Jadi dalam bentuk ciri seseorang itu sudah paham dengan agama Islam, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Kita duduk di lapau, minum teh telur, ngobrol-ngobrol, apakah itu bermanfaat untuk hidup dan akhirat? Kalau tidak, mulailah dikurangi atau ditinggalkan. Perbanyaklah ke masjid, perbanyaklah ke musola. Nah, inilah. Apalagi yang tidak bermanfaat. Ustaz, kan boleh memancing, kan boleh. Boleh. Mancing misal hobi, enggak apa-apa, tetapi jangan habis waktu dengan memancing. Terkadang enggak ingat untuk waktu untuk anak, istri. Terkadang bapak-bapak ini karena hobi akhirnya tinggal yang lain. Ada yang hobinya memancing, ada yang hobinya melihara burung, ada hobinya, ada lagi kalau mungkin di sini enggak, ada sebagian di kampung kita itu berburu. Sehingga hewan buruannya lebih dirawatnya daripada merawat anaknya. Nah, ini sesuatu yang hobi boleh, tetapi jangan sampai melampaui batas. Jadi dirubah-rubah sedikit, kita tata kehidupan kita yang mungkin selama ini lalai. Alhamdulillah sekarang mempunyai waktu yang banyak, bisa kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, gunakan kesempatan tersebut. Karena maut itu tidak ada undangan pemberitahuan, tidak ada. Ini diundang ada pemberitahuan tanggal sekian meninggal, enggak. Kalau sudah ada, sudah berangkat semuanya. Baik ada yang redo maupun tidak redo, maupun dengan tangisan atau pilu yang ditinggalkan akan tetap berangkat. Nah, jadi ini harus kita pikirkan. Itu sudah mulai baik. Daripada ini mending kita baca Quran, daripada ini mending ini daripada ini. Itu sudah mulai meninggalkan hal-hal yang, jadi kaitannya dengan hadis sebelumnya itu tentang perihal-perihal yang di atas syariat. Sebagaimana kita sebutkan, bukan hawa nafsu lagi, bukan keinginan dalam diri, karena nafsu kita, innan nafsa la'ammaratu bis-su', sesungguhnya keinginan jiwa kita itu suka yang terhadap yang buruk-buruk, yang melanggar syariat Allah. Coba dialihkan yang bermanfaat untuk agama kita, bermanfaat untuk akhirat kita, bermanfaat untuk istri dan anak-anak, bermanfaat untuk masyarakat. Apalagi kita untuk masyarakat, misalnya pengurus tempat ibadah, masjid atau musola, atau pengurus mengurus orang ramai yang kata orang pendapat banyak, isu banyak, ada celah, ada pujian di situ, biasa. Yang kita cari, kalau kita sudah luruskan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu tidak akan menghambat kita lagi. Itulah orang-orang yang mengharap ridho Allah, mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi terpengaruh dengan cacian, makian, pujian dan seterusnya. Yang dia inginkan adalah pahala di sisi Allah di akhirat kelak. Kemudian kita selagi masih hidup itu harus berusaha, harus bekerja, semuanya baik itu untuk dunia dan akhirat. Terkadang orang setelah sudah mulai melangkahkan kaki ke masjid, malas beribadah. Tidak, karena kebutuhan rumah tangga itu menjadi tanggung jawab. Apalagi kita semuanya yang hadir, bapak-bapak, itu tanggung jawab kita, dan jangan katakan bahwasanya menafkahi keluarga itu biasa-biasa saja. Besar pahalanya di sisi Allah. 1 dirham yang kita sumbangkan untuk fisabilillah, 1 dirham kita sumbangkan untuk manapun, tetapi 1 suap yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita, itu besar pahalanya. Jadi jangan sampai biarin aja lah, ini enggak, juga harus mesti kebutuhan minimal pokok. Karena kita hidup sekarang kita bagaimana keadaan yang mahal, apalagi ditambah musibah.
Ibu-ibu yang tahu, cabai sekarang sekian, tahu dia harganya. Yang biasanya sekian 1 kilo, sekarang sekian. Itu harus kita pikirkan juga. Lalu bagaimana dengan pendidikan anak-anak juga, selagi mereka mau terus lanjut belajar, kuliah dan seterusnya, berusaha juga untuk bisa melanjutkan studi mereka. Karena kita hidup di zaman yang tidak seperti zaman dahulu 80-an 70-an yang mana patokan ijazah tidak. Sekarang kan semua institusi segalanya harus berlomba-lomba juga dengan akreditasinya, dengan ininya. Tetapi memang itu kelemahan mungkin yang kita ketahui agak berat juga. Jadi semacam isu negara kita yang lapangan pekerjaan, mungkin skill yang ini mungkin pemerintah atau kita sebagai orang tua terhadap anak harus mengasah skill juga, harus mengasah skill mereka juga, karena tidak kemungkinan setelah mereka tamat kuliah entah mau jadi kuliah apa dan seterusnya, kerja apa. Jadi harus ada skill juga yang kita arahkan, pengalaman dan seterusnya. Tentunya dorongan dari orang tua, yang mana jangan sampai mereka tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat. Jadi tidak masalah, yang penting halal dan berkah, kita motivasi terus. Tip, ini hadis yang ke-68, lanjut ke hadis yang terakhir, hadis 69. Tolong bacakan apanya, footnote-nya. Saya katakan sanadnya lemah. Keterangannya ada dalam Irwa Al-Ghalil nomor 2034 dari Al-Albani. Baik, jadi dari footnote-nya tadi, catatan kaki, bahwasanya hadisnya dhaif. Hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan hujjah. Di sini tidak disebutkan, di tempat lain atau yang kita lihat tidak disebutkan ada syawahid atau penunjang penguat dari hadis ini sanadnya. Jadi seandainya hadis tersebut dhaif, tidak ada penguat dari jalur yang lain, maka keadaannya tetap lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Karena itu tidak boleh disandarkan kepada Nabi SAW, tidak boleh. Yang boleh derajatnya hasan dan sahih. Adapun lemah, palsu, mungkar, tidak ada asal usulnya, itu tidak boleh dijadikan hujjah dalam agama. Jadi harus jelas kita ini dari Nabi atau tidak. Nah itulah, kalau kita belajar agama, alhamdulillah, oh ternyata hadis yang selama ini itu tidak benar. Hadis yang selama ini yang kita ketahui itu bukan dari Nabi. Nah, karena banyak yang bercampur antara hadis Nabi, perkataan ulama dan seterusnya, sehingga orang menisbahkan kepada Nabi. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh, karena hadis Nabi adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah aku menyebutkan sesuatu karena hawa nafsu, tetapi wahyu yang diwahyukan. Nah, berbeda dengan perkataan manusia, itu bisa diterima dan ditolak, kecuali perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bab yang kelima yaitu muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah, itu telah kita selesaikan. Terakhir dari hadis yang sanadnya dhaif tadi, diriwayatkan oleh Abu Daud dari Umar, hadis yang ke-69. Kita langsung saja masuk ke pembahasan berikutnya, bab yang ke-6 yaitu takwa. Bab yang ke-6 yaitu takwa. Kita masuk ke bab berikutnya, bab takwa. Tapi sebelum kita jelaskan ayat yang baru saja kita dengar dalam surah Ali Imran, dan ini ayat ini sering kita dengar di khutbah Jumat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum kita pelajari makna dari hadis tersebut, ayat tersebut dalam surah Ali Imran ayat 102, kita pelajari dulu apa itu takwa. Takwa mungkin yang definisi yang biasa kita ketahui yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, lalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah.
Ya, itu benar, itu takwa. Jadi para ulama banyak mendefinisikan takwa, bahkan sebagian sahabat mendefinisikan takwa yaitu hati-hati. Mana hati-hati? Pernahkah engkau lewat di jalan yang banyak duri-duri? Begitulah takwa. Bukankah langkah kakimu itu hati-hati? Takut terkena duri tersebut? Itulah takwa. Jadi para ulama dan generasi dahulu banyak mendefinisikan takwa sebagaimana yang beberapa tadi kita sebutkan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, yaitu hati-hati dalam berjalan dalam kehidupan ini, berhati-hati. Namun yang demikian ada sesuatu definisi, dan definisi ini datang dari Talaq bin Habib Al-Anazi rahimahullah ta'ala, generasi dahulu, generasi di tabi'in. Mereka beliau menyebutkan al-amalu bi ta'atillah, yaitu takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, di atas cahaya Allah, di atas petunjuk Allah, di atas cahaya Allah. Itu dia takwa. Raja thawab Allah, dan mengharapkan pahala, ganjaran dari Allah. Kemudian wa tarakul ma'asillah, meninggalkan maksiat karena Allah. Ala nur minallah, di atas cahaya Allah. Kemudian makhafatu azabullah, kemudian takut terhadap azab Allah. Jadi beramal taat kepada Allah min nur minallah, di atas cahaya Allah, petunjuk Allah, dan berharap ganjaran dari Allah. Kemudian menjauhi maksiat di atas cahaya Allah, di atas petunjuk Allah, kemudian takut akan azab Allah. Itu takwa sebagaimana didefinisikan oleh Talaq bin Habib, dan ini mencakup semua definisi yang dinukilkan oleh para ulama-ulama yang lainnya. Itu dia takwa. Takwa yang inilah derajat yang tertinggi. Bahkan amalan-amalan itu untuk mendapatkan kedudukan ini. Sebagaimana puasa, insyaallah 2 bulan lagi lebih kurang. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar bertakwa dengan ibadah puasa. Di takwa, kedudukan yang tinggi seorang hamba, kedudukan al-muttaqin. Kemudian takwa itu disediakan surga bagi orang-orang bertakwa. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ilal maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Rukun takwa itu ada 3. Yang pertama dijelaskan oleh ulama, yang pertama yaitu ikhlas. Itu rukunnya. Seorang yang bertakwa itu harus ikhlas. Yang kedua, dia harus berilmu tentang takwa tersebut. Yang ketiga, dia harus ittiba. Ittiba itu maksudnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh mengikuti yang lainnya. Di dalam agama harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh yang lain. Untuk masalah agama. Karena itulah syahadat kita, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada ilah yang hak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi satu-satunya yang tidak boleh kita selisihi ketika kita hidup di permukaan bumi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita selisihi. Harus mengikuti Nabi SAW dalam perihal agama. Itu rukun Islam yang pertama. Itu harus kita tanamkan. Boleh kita menyelisihi Imam Syafi'i? Boleh. Boleh kita menyelisihi Imam Abu Hanifah? Boleh. Hanafi. Imam mazhab boleh kita selisihi. Tetapi tidak boleh menyelisihi tidak boleh menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Bolehkah kita menyelisihi para sahabat? Abu Bakar misalnya, Umar? Boleh. Tetapi tidak boleh kita menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Nanti akan ditanya, kenapa menyelisihi Nabi Muhammad SAW? Bukankah Nabi diutus untuk sebagai contoh, beginilah untuk taat kepada Allah, begini untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu-satunya manusia di permukaan bumi yang tidak boleh diselisihi dalam agama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bukan kita meniadakan ulama, tidak. Ulama jika berbarengan dia mengikut Nabi Muhammad SAW, kita ikut. Tetapi ulama itu manusia, ada kesalahan, tidak maksum. Nabi SAW maksum, dijaga oleh malaikat dengan perintah Allah. Ulama itu ada kesalahannya. Jadi kalau ada ulama itu yang salah, kita karena kita menghormatinya, kita tidak ikut kesalahannya, tetapi kita kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu cara kita beragama ini. Jadi satu-satunya manusia yang tidak boleh kita selisih dalam perkara agama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya ada 5 ayat disebutkan di sini. Dalam surah Ali Imran ayat 102, kemudian dalam surah At-Taghabun ayat 16, dalam surah Al-Ahzab ayat 70, dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3, dan dalam surah Al-Anfal ayat 29. Nah, di sini memang cuma 5 ayat yang disebutkan tentang takwa, akan tetapi itu puluhan di dalam Al-Qur'an ya ayat-ayat yang menceritakan tentang takwa. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin itu hanya memberikan kepada kita wejangan 5 ayat ini, dan mudah-mudahan dengan 5 ayat tersebut kita memahami apa itu sebenarnya takwa. Tadi pertama dalam surah Ali Imran ayat 102 telah kita sama-sama kita dengarkan. Ayat 102 kita ambil penafsiran dari Al-Hafiz Ibnu Katsir apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi di sini diperintahkan, disebutkan maksudnya yaitu dengan taat kepada Allah dan tidak maksiat terhadapnya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah dan tidak ingkar terhadap nikmatnya. Ini beberapa riwayat yang disebutkan di sini. Intinya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya sampai-sampai kata riwayat Anas disebutkan di sini, seseorang itu tidaklah disebutkan benar-benar bertakwa kepada Allah sebelum dia mengekang lisannya, memelihara lisannya, mengatur pembicaraannya. Nah, jadi semuanya. Jadi takwa itu seluruhnya seluruh anggota badan itu dijaga semuanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Peliharalah Islam dalam dirimu sewaktu sehat dan sejahtera, agar nanti ketika datangnya kematian tetap berada dalam keadaan Islam. Ini penafsiran sebagaimana yang ditafsirkan Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam ayat dalam surah Ali Imran ayat ke-102. Kita langsung ke ayat berikutnya, At-Taghabun. Jadi ayat yang surah At-Taghabun ayat yang ke-16 itu menjelaskan maksud dari ayat yang pertama tadi yang dalam surah Al-Imran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Itu dengan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Jadi Allah tidak membebankan kita sesuai yang tidak sesuai, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kalau kita cuma sanggup salat malam tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, silakan. Kalau kita sanggup itu 11 rakaat dengan witir, silakan. Jadi sesuai dengan kesanggupan. Nah, enggak kuat Ustaz 1 rakaat witir saja, enggak masalah. Yang penting ada dikerjakan. Itu kesanggupan kita. Tidak sanggup berinfak banyak-banyak 5.000, enggak masalah. Itu kemampuan kita. Itu untuk ketaatan. Karena itu yang kita sanggup. Jadi jangan nanti berinfak seluruh harta, habis itu tertawa-tertawa sendiri kan. Nah, ini berarti tidak sanggup kita.
Tidak menerima jiwa dalam keadaan tidak punya harta misalnya. Jadi di dalam agama itu diminta sesuai dengan kesanggupan ketika bertakwa kepada Allah. Adapun ketika menjauhi larangan Allah itu memang tidak ada basa-basinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fattaqu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kepada kalian suatu perkara, maka kerjakanlah itu olehmu menurut kesanggupanmu. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dan apa saja yang aku larang mengerjakannya maka tinggalkanlah. Jadi ketika meninggalkan tidak ada sesuai kemampuan. Fajtanibu, tinggalkanlah. Jadi tinggalkanlah sesuai kemampuan. Tidak, karena ketika tidak mengamalkan, kita kan tidak butuh pekerjaan. Cukup tidak, jangan berjudi. Cukup tidak dilakukan perjudian, sudah selesai. Jangan minum khamar. Cukup tidak minum khamar, itu sudah selesai. Fajtanibu, tetapi tidak ada sesuai dengan kemampuan. Harus ditinggalkan. Jadi kalau untuk ketaatan sesuai dengan kemampuan, dan ketika untuk larangan nahitukum fajtanibu, maka tinggalkanlah. Tidak ada basi-basinya sesuai kemampuan, tidak. Karena situ tidak membutuhkan tenaga. Jadi beramal maksiat tinggalkan, kan sudah selesai. Kecuali dengan beramal, itu baru membutuhkan tenaga. Adapun untuk kebaikan itu butuh tenaga, yang mana itu sesuai dengan mastata'tum, sesuai dengan kemampuanmu. Jadi ayat yang baru saja kita bacakan adalah menjelaskan ayat yang pertama, bahwasanya jangan sampai kita takalluf, terlalu memberat-beratkan. Di zaman Nabi SAW ada salah seorang istri Nabi SAW itu sampai membuat tali untuk pegangan sholat malamnya di bulan Ramadan. Lalu Nabi mengatakan, tali apa ini? Sesungguhnya salah seorang ummul mukminin dia bergantung dengan ini ketika capek. Nabi tidak boleh, kata Nabi, beramallah sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai karena tidak sanggup kuat ada gantungan tali untuk pegangan, itu takalluf, terlalu memberatkan diri. Kalau ngantuk misalnya, sudah ngantuk, sudah terjatuh-jatuh Al-Quran, tidurlah. Dia sudah jatuh mushafnya kan, Quran kan, diambil lagi. Karena semuanya punya hak. Mata kita punya hak untuk istirahat, badan kita punya hak untuk diluruskan pinggang-pinggangnya. Jadi tidak harus pagi dilihat orang mata kita cekung beribadah di malam hari, tidak. Semuanya ada haknya. Baik. Ke ayat berikutnya dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Biasanya ayat ini kita dengarkan juga di Jumat setelah membacakan dalam surah Al-Imran ayat 102, kemudian dalam surah An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, sampai seterusnya. Dan biasanya khatib mengingatkan dengan ayat ini juga dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar orang-orang beriman bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar, berkata yang jujur. Apabila seseorang yang bertakwa itu berkata jujur, maka kata Allah, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amalannya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi di ayat ini kata Hafiz Ibnu Katsir, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya yang beriman, agar tetap bertakwa kepada Allah, sebagaimana penyembahan yang mana kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita benar-benar menyembah Allah. Kemudian hendaklah mengucapkan perkataan yang benar, yang jujur,
yang tidak ada dusta, tidak ada tipu-tipu di situ. Lalu Allah menjanjikan kepada kita sebagaimana ayat tadi, Allah akan janjikan yaitu akan memperbaiki amalan kita, tidak menjadi menyimpang, dan Allah akan berikan taufik untuk mengerjakan amal-amal saleh yang lainnya. Kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Bayangkan. Lalu Allah akan memberi ilham untuk bertobat. Allah berikan kita ilham untuk bertobat di sisa-sisa umur kita. Bayangkan, orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian dengan perkataan jujur, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang banyak berikutnya. Kemudian dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Kata Hafiz Ibnu Katsir, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, siapapun dari hamba Allah di antara kita semuanya yang Allah anugerahkan ketakwaan, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Seluruh problem di dalam kehidupan ini solusinya adalah takwa. Solusinya adalah takwa kepada Allah. Apapun problem kita yang kita ada suatu masalah menghimpit beban kehidupan kita, solusinya adalah takwa. Takwa semuanya solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Seluruh problema kehidupan adalah takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan memberikan rezeki dari tidak disangka-sangka. Allah akan berikan rezeki. Tidak disangka-sangka datangnya. Yakni tidak menyangka kita dapat rezeki, akhirnya ada saja. Dimudahkan oleh Allah, ada saja. Nah, ini rezeki bagi orang-orang yang bertakwa yang tidak disangka-sangka. Kalau untuk yang bekerja misalnya P3K atau PNS atau yang menerima karyawan lah yang biasa menerima gaji per bulan, ini dapat sekian. Ini rezeki orang yang bertakwa, tidak disangka-sangka. Ada saja, ada kawan lama yang mengajak ini, ada yang dia mendapat keberuntungan lalu diberinya kita, dan seterusnya. Dan itu mungkin bapak-bapak lebih mengetahui tentang masalah ini. Betapa banyak biaya dulu, misalnya menyekolahkan anak, memuliakan anak, dan seterusnya. Kalau dihitung rasa-rasanya tidak mungkin biaya ini. Tetapi alhamdulillah Allah mudahkan. Ada saja rezeki itu. Ada saja datangnya dari mana-mana yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga. Itu adalah kemudahan bagi Allah, bagi orang-orang yang menjaga ketaatan kepadanya dan menjauhi larangnya. Itu takwa yang kita sebutkan. Ayat yang terakhir dibawakan di sini oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam surah Al-Anfal ayat 29. Barakallahu fikum. Jadi ini ayat yang terakhir, ayat yang kelima yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab yang keenam ini, dalam bab takwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadamu furqan. Furqan yaitu bisanya seseorang hamba
membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini anugerah. Jadi kita tahu ini haram, ini halal, ini yang akan mengantarkan ke surga, ini yang akan menjauhkan dari neraka. Ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Itu furqan. Bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Itu dengan jalan takwa. Kalau kita tidak menempuh jalan yang takwa, maka tidak akan bisa mendapatkan hal yang sebagaimana yang disebutkan furqan. Tidak tahu dengan halal dan haram. Korupsi ini kan bonus kita sebagai untuk telah diamanahkan oleh negara. Anggap saja bonus kerja. Nah, padahal itu bukan uangnya. Contohnya. Lalu seorang pedagang misalnya, sudah, yang penting barang ini laku, tidak usahlah disebutkan cacatnya. Nah, jadi sebenarnya barangnya ada cacatnya, dikatakan daripada tidak laku di toko terus, mending katakan barang ini bagus, tidak ada cacatnya. Tetapi ini tidak boleh dalam agama kita menipu. Jadi selagi masih memudaratkan terhadap diri sendiri dan orang lain, berarti takwa itu belum ada di dalam diri kita. Tapi sudah ada rasa itu dalam diri, ini tidak boleh kita lakukan kepada orang lain, ini kita zalim terhadap orang lain dan seterusnya, maka itu sudah mulai ada di dalam diri kita. Itu adalah merupakan taufik ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di selanjutnya ayat tadi disebutkan wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum dzunubakum, yaitu diampuni dosa-dosamu, kesalahanmu, dan diampuni dosa-dosamu, wallahu dzul fadlil azim. Dan di akhir ayat ini disebutkan, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi banyak sekali karunia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membagi-bagikannya terhadap hambanya. Maka perebutkanlah karunia yang besar di sisi Allah, dan yang sedikit ini telah Allah turunkan ke dunia. Yang sedikit, kita ulang lagi, pernah kita singgung di kajian kita, bahwasanya Allah memiliki 100 rahmat. 100 rahmat, satu rahmat kasih sayang itu telah Allah turunkan ke dunia ini. Dengan satu rahmat itu mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, hewan atau tumbuhan, sampai hewan buas tidak mau menginjak anaknya atau menerkam anaknya. Itu dengan satu rahmat yang Allah turunkan di dunia. Satu kasih sayang, seluruhnya mendapatkan rahmat Allah. Seluruhnya, mau beriman, mau kafir dan seterusnya. Akan tetapi 99 rahmat itu belum Allah turunkan ke dunia. Allah simpan itu di surganya. 99 rahmat kasih sayang Allah simpan di surganya. Bayangkan satu rahmat Allah seluruh sampai dunia ini terbentang, itu dinikmati oleh seluruh makhluk Allah. Bukan manusia saja, seluruh makhluk Allah. Hatta hewan buas pun menyusui anaknya, itu salah satu bentuk kasih sayang Allah. Sementara 99 rahmat Allah, kasih sayang Allah simpan di perbendaharaannya, yaitu di surga. Maka itulah yang kita upayakan, nikmat yang tiada terhingga di surga. Dan tentunya dengan takwa tadi. Dengan takwa kita beramal kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi segala larangan Allah. Dan kita tentunya ingin selamat dari tempat yang hina dina, tempat yang ada azab yang pedih, yaitu neraka Allah wa'alaiyazubillah. Karena waktu telah membatasi kita untuk mendengarkan kumandang azan Isya, sampai di sini yang bisa kita pelajari. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang kelima, hadis yang tersisa 3 hadis tadi kita pelajari, kemudian 5 ayat mengenai takwa, dan ini banyak ayat yang lainnya, masih banyak. Tetapi dengan demikian alhamdulillah Imam Nawawi telah memberikan kepada kita bahwasanya inilah taman-taman orang soleh, orang yang sabar, orang yang taat, orang yang jujur, orang yang merasa diawasi Allah, kemudian orang-orang yang takwa. Itulah orang-orang yang soleh, sebagaimana judul kitab yang kita bahas, Riyadus Shalihin, taman-taman orang soleh. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian. InsyaAllah pelajaran kita, hadis-hadis yang dibawakan
beberapa hadis di dalam bab ini insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.